Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi dears, hi everyone. Welcome back to my channel. How are you? Is everything okay? It's time to study English. Are you ready? Dears, do you know what is it? Oke, ketika kita membaca koran, maka kita akan tahu bahwa ini adalah berita-berita yang ditampilkan di media cetak. And then how about this? And this? And this? Nah, tentu saja ini merupakan gambar-gambar pembawa acara yang sedang menyampaikan berita. So, today we are going to learn about news item. Apa itu news item? Kita awali dengan belajar tentang definition, purpose or social function, generic structure, language features, and example. For the first is definition. News item is a text that informs the readers about newsworthy or important events of the day. Nah, jadi news item itu adalah suatu teks yang menginformasikan pembaca tentang peristiwa atau kejadian sehari-hari yang layak atau penting diberitakan. Itu kalau dalam bentuk pemberitaan di media cetak. Kalau pemberitaannya di televisi berarti menginformasikan kepada penonton. Lalu jika pemberitaannya ada di radio maka menginformasikan kepada pendengar. How about social function of news item? Social function itu same meaning with purpose ya, tujuan dari kenapa harus belajar tentang teks news item. The purpose of news item text is to inform the readers about newsworthy or important events of the day. Nah, jadi tujuannya itu adalah untuk menginformasikan pembaca tentang peristiwa atau kejadian sehari-hari yang layak untuk diberitakan atau bersifat penting. Dan kejadian yang diberitakan biasanya adalah kejadian atau peristiwa terbaru. Have you got the lesson? Next is generic structure of news item. The first main events or newsworthy events. What is it? It recounts or tells the event in a form of summary. Jadi main events itu adalah berita utama atau bagian yang menceritakan ringkasan dari suatu kejadian atau peristiwa penting yang terjadi. Next, the second is background event or elaboration. It elaborates what happened, who get involved in what circumstance, etc. Nah, jadi background itu adalah menceritakan secara rinci latar belakang kejadian atau peristiwa yang terjadi, siapa yang terlibat, di mana dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Next, the third is search or research of information. It contains comments participants in witnesses to and authorities expert on the event. Jadi maksudnya ini merupakan bagian terakhir dari structure news item. Merupakan sumber berita bisa berupa pernyataan narasumber, komentar, saksi, pendapat para ahli, atau pernyataan dari pihak terkait dari suatu peristiwa. Next, we are going to learn about language features. Language features itu adalah ciri-ciri kebahasaan dari teks news item. The first is information on the use of headlines. Headline maksudnya adalah pokok berita atau kepala berita. Nah, ini harus menjadi menarik perhatian bagi pembaca atau penonton ataupun pendengar. Headlines ini mempunyai huruf atau tulisan yang lebih besar dari pemberitaannya. Next, the use of action verbs. Action verbs yaitu kata kerja yang menunjukkan aksi atau gerakan ya. Jadi di sini contohnya for example hit, attack, run dan sebagainya. Next, the use of saying verbs. Saying verbs itu kata kerja pengungkapan sesuatu. Jadi for example, said itu berkata, edit menambahkan. Nah, menambahkan juga kan untuk menggunakan kata-kata atau pengungkapan. Kemudian claim, mengklaim,
juga sama, reply itu menjawab atau merespon, yaitu juga sama, same verbs. Next, the use of passive sentences, ya berarti menggunakan kata-kata atau kalimat pasif ya. Nah, pasifnya di sini bisa simple present tense, bisa tenses yang lain. For example, Aceh was hit by tsunami in 2004. Aceh dihantam oleh tsunami pada tahun 2004. Next features is the use of adverbs in passive sentences. Nah, jadi ini menggunakan kalimat pasif dalam bentuk keterangan ya. Jadi di sini contohnya, the victims were badly injured by the earthquake. Artinya para korban terluka parah akibat gempa. Jadi adverb di sini ada di badly. Do you understand? Well, dears, dalam suatu news text item ada juga yang dikenal dengan 5W dan 1H ya. Ini menjadi bagian yang sangat penting karena akan menyusun badan atau isi dari berita. What? Apa? Ini tentang apa yang terjadi dalam suatu kejadian yang diberitakan. Kemudian ada who, siapa, akan menjawab tentang orang-orang yang terlibat dalam berita, bisa berupa korban, pelaku, atau orang lainnya. Next, where, yaitu di mana, menunjukkan informasi tentang tempat di mana kejadian tersebut berlangsung. Next, when, kapan, akan menyebutkan detail tentang waktu ketika kejadian itu berlangsung. Next, why. Nah, why ini mengapa, artinya menjelaskan tentang alasan kenapa hal yang diberitakan itu bisa terjadi. And the last is how, yaitu bagaimana, menjelaskan tentang detail rentetan peristiwa atau proses terjadinya hal yang diberitakan. Example, you can read this text carefully. Okay, dears, from the text we can analyze of the text. The first is newsworthy event-nya, yaitu ada di bank robber interrupted a news broadcast. And then background events-nya ada di an employee runs out and points to the robber off camera. The audience was assured that the event was not planned. Then Salet was stepping away from the broadcast to call police. Dan yang terakhir Soch-nya, ini Salet tweeted later in the day that the suspect had been caught. Hi dears, I think it's enough for today. I hope you can understand all. Thank you for watching. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.